Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabat-sahabat pelajar di seluruh Indonesia dimanapun Anda berada. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, diberikan kekuatan dan kemudahan dalam mencapai cita-cita kalian. Amin. Senang sekali hari ini saya Edi bersama Rumah Belajar of Friends bisa kembali menyapa teman-teman dan memberikan semangat buat teman-teman semuanya. Karena kita semua pasti yakin dan percaya bahwa semangat bisa mengatasi semua persoalan yang kita hadapi, dan semangat bisa mengantarkan kita kepada cita-cita yang kita dambakan. Buat adik-adikku yang saat ini sedang berada di kelas 12, tidak terasa teman-teman sudah berada pada fase akhir dari pembelajaran di SMA. Dan tentu saja fase terakhir ini adalah satu fase yang penuh dengan perjuangan. Satu fase yang sangat menegangkan mungkin, satu fase yang penuh tantangan. Menyita begitu banyak pikiran, waktu, dan tenaga dari teman-teman. Kenapa seperti itu? Karena di tahun depan teman-teman sudah dihadapkan pada berbagai ajang kompetisi, ujian masuk perguruan tinggi negeri guna meraih gelar mahasiswa perguruan tinggi negeri. Suatu gelar yang didambakan oleh begitu banyak pelajar di Indonesia. Dan untuk mencapai itu semua, Rumah Belajar of Friends telah menyiapkan program-program yang luar biasa, yang terukur, terarah, dan terpadu. Sebentar lagi, teman-temanku akan menikmati video pembelajaran dari Rumah Belajar of Friends berkaitan dengan pembahasan soal Panter Online. Apa itu Panter Online? Panter Online adalah suatu program belajar pra-tryout untuk mempersiapkan teman-teman menghadapi soal tryout yang akan dilaksanakan oleh Rumah Belajar of Friends. Intinya adalah teman-teman kita berikan kesempatan untuk beradaptasi terlebih dahulu dengan soal-soal yang akan kita keluarkan. Dengan begitu, proses belajar teman-teman menjadi lebih jelas, lebih terarah, dan lebih terukur. Hanya Rumah Belajar of Friends yang memberikan program belajar begitu detail. Tidak hanya program pra-tryout yang akan kita suguhkan ke teman-teman semua, tapi juga program pasca tryout berupa pembahasan soal akan teman-teman nikmati untuk mengukur, mengevaluasi validitas dari kemampuan teman-teman semua. Akhirnya, saya atas nama Rumah Belajar of Friends mengucapkan selamat belajar, selamat menikmati video pembelajaran pembahasan soal Panter Online. Halo adik-adik, kembali lagi dengan channel Rumah Belajar of Friends. Di video kali ini bersama kakak Kak Erna, kita akan membahas Panter Mandiri kedua materi fisika. Kita langsung saja ke soal yang pertama. Dua buah bola dilempar vertikal ke atas dari permukaan tanah dengan grafik kelajuan terhadap waktu seperti gambar. Jadi ini V itu adalah kelajuan, T itu adalah waktu. Nah, di soal ini diinformasikan bahwa jenis geraknya adalah gerak vertikal ke atas. Gerak vertikal ke atas itu adalah termasuk ke dalam gerak GLBB diperlambat ya, karena kalau ke atas itu adalah melawan gravitasi. Sehingga berarti percepatannya nilainya sama dengan percepatan gravitasi, dan karena diperlambat biasanya dikasih tanda minus. Pernyataan manakah yang tepat? Nah, untuk menyelesaikan soal ini adik-adik kita harus cek satu-satu pilihannya. Untuk yang A, percepatan gravitasi di tempat tersebut adalah 9 meter per second kuadrat. Berarti kita harus mencari nilai percepatan atau G yang nilainya sama dengan perubahan kecepatan dibagi selang waktu. Perubahan kecepatannya kita bisa lihat di grafik ya. Untuk bola A ya, kecepatan awalnya di sini berdasarkan grafik V0-nya itu adalah 30 meter per second.
Dalam waktu 3 sekon, kecepatannya berubah menjadi 0. Berarti delta V-nya itu adalah 30 dibagi selang waktunya adalah 3 sekon. Berarti sama dengan 10 meter per second kuadrat. Jika kita menggunakan yang grafik bola B, maka hasilnya bakal sama adik-adik, yaitu delta V-nya 40 ke 0 atau 40, delta T-nya 2 ke 6, berarti 4. 40 bagi 4 hasilnya juga 10. Berarti untuk option A itu salah. Kemudian yang option B, bola B mulai bergerak pada saat bola A mencapai ketinggian 30 meter. Nah, untuk yang B adik-adik, kita bisa cek menggunakan rumus ketinggian ya. Rumus ketinggian dalam gerak vertikal ke atas, H sama dengan rumus jarak, yaitu rumusnya V0T, ini untuk GLBB ya, tambah setengah T kuadrat, di sini kita ganti jadi min setengah GT kuadrat. Karena ditanyanya pada saat bola B mulai bergerak pada saat waktunya 2 second, berarti kita ganti T-nya 2 second. Maka dapatlah angkanya, V0-nya kita masukkan untuk bola A yaitu 30, dikali waktunya 2 dikurang setengah dikali 10 dikali 2 kuadrat. Maka besarnya jadi 60 dikurang setengah kali 10, 5 kali 4 berarti 20. Berarti tinggi bola A adalah 40 meter pada saat 2 second. Yang C adik-adik, tinggi maksimum bola A adalah 40 meter. Nah, itu udah pasti salah. Kenapa? Karena tinggi maksimum itu terjadi pada saat di titik puncak, yaitu pada saat VT-nya 0 ya. VT-nya 0 berarti ini adalah puncaknya. Nah, berarti 3 sekon puncaknya. Sedangkan yang 40 meter itu adalah pada saat waktunya masih 2 sekon. Jadi harusnya Hmax-nya ya, Hmax bola A itu lebih besar dari 40 meter. Jadi udah pasti salah. Nah, yang D, tinggi maksimum bola B 80 meter. Nah, ini baru kita harus cari menggunakan rumus ya. Yaitu kita bisa langsung menggunakan rumus Hmax dalam gerak vertikal ke atas, yaitu rumusnya V0 kuadrat per 2G. Dimana V0-nya berarti V0 bola B, yaitu besarnya yang ini ya, yang V0 bola B berarti yang 40 meter per second. Jadi 40 kuadrat dibagi 2 kali G-nya 10, jadi 1600 dibagi 20, itu hasilnya 80 meter. Maka jawabannya berarti yang D adalah tepat. Jadi optionnya adalah D. Lanjut ke soal berikutnya, sebuah benda yang mula-mula dalam keadaan diam, jadi awalnya diam, tiba-tiba pecah menjadi 2 bagian. Kedua pecahan bergerak dalam arah berlawanan dengan perbandingan kelajuan 1:2. Jika energi kinetik pecahan yang lebih cepat adalah 240 Joule, hitung energi kinetik pecahan yang lebih lambat. Nah, di sini kita bisa menggambarkan, ingat bendanya awalnya, ini benda awal itu diam. Kemudian setelah itu tiba-tiba pecah menjadi 2 bagian. Jadi misalkan ini adalah pecahan yang pertama, ya. Ini masanya M1 aksen. Ini adalah pecahan yang kedua, ini masanya adalah M2 aksen. Kecepatannya atau kelajuannya ini berarti V1 aksen. Ini kita gambar berlawanan arah ya, karena di keterangan soalnya arahnya berlawanan. Ini berarti V2 aksen. Besar kelajuannya, perbandingannya V1 aksen dibanding V2 aksen itu adalah 1:2. Kemudian diketahui lagi di soal, energi kinetik pecahan yang lebih cepat. Yang lebih cepat berarti V2 atau berarti energi kinetiknya EK2 yaitu 240 Joule. Yang ditanya adalah energi kinetik yang lebih lambat, berarti EK1 aksen. Nah, untuk mengerjakan ini adik-adik, kita mulai dari hukum kekekalan momentum, di mana jumlah momentum awal sama dengan jumlah momentum akhir.
Yaitu momentum itu massa dikali kecepatan, berarti M1 V1 tambah M2 V2 sama dengan M1 aksen V1 aksen tambah M2 aksen V2 aksen. Kita masukkan angkanya, karena keadaan awalnya diam, berarti adik-adik udah otomatis momentum awalnya adalah 0 untuk kasus ini. Keadaan akhirnya dia pecah menjadi dua bagian, berarti kita tulis M1 aksen V1 aksen min. Kenapa minus? Karena dia berlawanan arah, jadi harus dikurang M2 aksen dikali V2 aksen. Kita pindah ruas biar positif ya, jadi M2 aksen kali V2 aksen sama dengan M1 aksen dikali V1 aksen. Maka dari sini kita bisa mendapatkan perbandingan M-nya ya, M1 aksen dibagi M2 aksen, jadi M2 aksennya pindah ke bawah, maka berarti sama dengan V2 aksen dibagi V1 aksen. Ditukar ya adik-adik. Nah, V2 aksen per V1 aksen itu nilainya sama dengan 2:1. Nah, dari perbandingan massa ini kita bisa menghitung energi kinetiknya ya. Energi kinetik, ingat adik-adik, rumusnya setengah mv kuadrat. Untuk mencari EK aksen 1, kita pakai perbandingan EK 1 aksen dibanding EK 2 aksen yang sudah diketahui, sama dengan kita masukkan rumusnya setengah M1 aksen V1 aksen kuadrat dibagi dengan setengah M2 aksen V2 aksen kuadrat. EK 1 aksennya yang kita cari dibagi dengan EK 2 aksennya, itu angkanya sudah ada ya, 240, nanti kita masukkan. Setengahnya kita coret, M1 aksen dibagi M2 aksen itu tadi sama dengan 2/1. V1 aksen bagi V2 aksen 1/2 kuadrat, jangan lupa, jadi 1 kuadrat per 2 kuadrat. Berarti nilainya setengah ya, 1 dibagi 4. 2 dibagi 4 maksudnya, jadi setengah. Maka besar EK 1 aksen berarti sama dengan setengah dikali EK 2 aksen. Kita masukkan besar EK 2 aksennya 240 Joule, berarti besar EK 1 aksen adalah 120 Joule. Jadi jawabannya adalah yang A. Kita lanjut ke soal berikutnya. Sebuah cakram dilepas dari ujung suatu papan yang kemiringannya 37 derajat. Kemudian menggelinding menuruni bidang papan tanpa slip. Cakram mencapai dasar bidang dalam waktu 2 detik. Jika percobaan diulang namun ujung atas papan diangkat hingga membentuk sudut kemiringan 53, maka cakram akan mencapai dasar bidang dalam waktu berapa? Nah, jadi di soal ini adik-adik, nah ini ada sudut kemiringan dari si papan, ini kita sebut aja theta. Kemudian si cakram ini menggelinding. Ingat, menggelinding ini adalah gabungan dari gerak translasi dan rotasi. Menggelinding ke bawah berarti panjang papan misalnya jaraknya adalah S. Nah, ketika menggelinding pada bidang miring adik-adik, ingat rumusnya percepatannya sama dengan A sama dengan G sin theta dibagi 1 tambah K. Jadi berarti A-nya bergantung pada gravitasi, bergantung pada sudutnya, dan bergantung pada K-nya. K di sini adalah koefisien momen inersia. Koefisien momen inersia itu tergantung bentuk bendanya ya. Di sini bentuk bendanya tidak berubah ya, cakram juga ya. Jadi berarti K-nya tidak berubah. Nah, di soal ini diinformasikan bahwa pada sudut 37 derajat, waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke bawah kita sebut T1 adalah 2 sekon. Jika sudutnya diubah theta 2 ya, jadi 53 derajat, waktunya jadi berapa? Nah, ingat adik-adik, yang sama di kasus ini adalah jarak tempuhnya karena papannya sama ya. Jadi ya, ini S, ini juga S. Kita bisa samakan S-nya. S1 sama dengan S2. S itu jarak, kita gunakan jarak pakai rumus GLBB karena dia punya percepatan, dimana jika dilepaskan berarti kecepatan awalnya sama dengan 0.
Berarti rumus S-nya jadi tinggal setengah AT kuadrat. A1 T1 kuadrat sama dengan setengah A2 T2 kuadrat. Harusnya V0 T tambah setengah AT kuadrat. Cuma karena V0-nya 0 jadi kita tulisnya seperti ini. Setengahnya bisa kita coret adik-adik karena sama. A-nya kita ganti rumusnya jadi G sin theta. Sin theta-nya berarti sin 37 ya, dibagi 1 tambah K dikali T1-nya 2 kuadrat sama dengan A2-nya kita ganti jadi G sin 53 dibagi 1 tambah K dikali T2 kuadrat. Nah, G-nya sama, kita coret. 1 plus K-nya juga sama karena bentuk bendanya sama. Tinggal kita masukkan sin 37 itu 0,6 kali 4 sama dengan sin 53 itu 0,8 dikali T2 kuadrat. Berarti 2,4 dibagi 0,8 itulah T2 kuadrat. Maka berarti 3 sama dengan T2 kuadrat atau artinya T2 sama dengan akar 3 sekon. Jadi jawabannya adalah yang B. Lanjut ke soal berikutnya. Sebuah balok kayu dengan volume 2000 cm kubik diikat dengan tali ke dasar suatu kolam yang berisi air sehingga seluruh bagian berada di dalam air. Jika besar gaya tegangan talinya 3,2 Newton, tentukan massa jenis balok tersebut. Jadi adik-adik di soal ini ya, yang diketahui adalah yang pertama volumenya. Volume bendanya 2000 cm kubik, kita ubah ke meter kubik ya, dikali 10 pangkat min 6 meter kubik ya. Berarti bisa ditulis juga 2 kali 10 pangkat min 3 meter kubik. Kemudian dia masuk seluruhnya ke dalam air katanya. Gaya tegangan talinya itu T-nya 3,2 Newton, yang ditanya massa jenis bendanya ya, rho-nya. Nah, kita gambarkan dulu gaya-gaya yang bekerja pada benda ya. Gayanya gaya apa aja? Yang pertama adalah ada yang namanya gaya berat karena dia bermassa. Ini yang disebut W benda. Kemudian karena dia berada di dalam air berarti ada gaya ke atas yang disebut gaya apung atau gaya Archimedes ya, Fa. Dan karena dia digantung oleh tali berarti ada gaya tegangan tali. Gaya tegangan tali selalu menjauhi bendanya. Bendanya di atas berarti gaya tegangan tali ke bawah. Itulah yang disebut dengan T. Nah, dari gambar ini kita bisa lihat adik-adik ya. Kita bisa lihat karena dia keadaannya seimbang ya. Ingat kalau seimbang berarti gaya ke atas harus sama dengan gaya ke bawah atau jumlah gayanya harus sama dengan 0. Berarti kita bisa tulis Fa harus sama dengan T tambah Wb. Gaya apungnya rumusnya adalah rho zat cair, zat cairnya adalah air di sini, dikali volume benda yang tercelup, berarti semuanya tadi volume benda dikali gravitasi sama dengan T-nya sudah ada 3,2 tambah Wb itu gaya berat yaitu massa benda dikali dengan gravitasi. Rho air tidak diketahui di soal adik-adik, tapi rho air itu nilainya selalu 1000 kg per meter kubik. Jadi ini nilainya 1000 dikali volume bendanya 2 kali 10 pangkat min 3 dikali gravitasinya 10 ya, sama dengan 3,2 tambah massa bendanya tidak diketahui tapi kita bisa hubungkan dengan rho. Rho itu adalah massa bagi volume. Maka massa berarti rho dikali volume adik-adik ya, dikali gravitasi 10. Ini kalau dikalikan adik-adik 1000-nya hilang dengan 10 min 3 berarti 20 dikurang 3,2 sama dengan ini kita masukkan angkanya V benda 2 kali 10 pangkat min 3 dikali 10. Maka berarti ini hasilnya 16,8 sama dengan ini 20 kali 10 pangkat min 3 dikali rho benda. Berarti rho bendanya sama dengan 16,8 dibagi 20 kali 10 pangkat min 3, maka hasilnya sama dengan 0,84
kali 10 pangkat 3. Satuannya dalam kilogram per meter kubik. Di pilihan jawabannya adik-adik tidak ada kilogram, tapi adanya gram per cm kubik. Dari kilogram per meter kubik ke gram per cm kubik itu dibagi 1000, sehingga berarti nilainya sama dengan 0,84 gram per cm kubik. Jadi jawabannya adalah yang D. Lanjut ke soal berikutnya. Sejumlah gas ideal monoatomik menjalani proses siklus seperti ditunjukkan diagram PV di bawah ini. P itu adalah tekanan adik-adik, satuannya Pascal. Di sini angkanya harus dikali 10 pangkat 5. Kemudian V-nya adalah volume, satuannya dalam liter. Satuan liter ini harus kita ubah ke dalam meter kubik, di mana 1 liter sama dengan 10 pangkat min 3 meter kubik. Pernyataan mana yang benar? Nomor 1, pada proses A ke B, gas melakukan usaha 900 Joule. Proses AB ya. Usaha gas itu bisa kita cari menggunakan luas daerah yang dibatasi kurvanya A ke B ya. Kita lihat daerahnya itu kalau kita arsir adalah sampai ke bawah sini ya adik-adik, bentuknya trapesium. Sehingga berarti untuk nyari usaha dari A ke B kita bisa gunakan rumus luas trapesium. Luas trapesium itu adalah jumlah sisi sejajar dikali tinggi bagi 2. Sisi sejajarnya yang ini dan ini yaitu 5 ditambah dengan 1 dikali angkanya, ingat harus dikali 10 pangkat 5 Pascal, dikali tingginya 1 ke 4 berarti 3 dikali 10 pangkat min 3 meter kubik. Ya, ingat dibagi 2 rumusnya. Berarti 6 bagi 2 3 kali 3 itu 9 dikali 10 pangkat 2 ya, atau 900 Joule. Jadi berarti usahanya 900 Joule dan kebetulan W-nya hasilnya positif. Artinya kalau positif berarti gas melakukan usaha. Jadi pernyataan nomor 1 betul. Kemudian pernyataan nomor 2. Pernyataan nomor 2, proses B ke C, energi dalam gas turun sebesar 300 Joule. B ke C ya, kita bisa lihat dari B ke C itu tekanannya konstan, yang berubah volumenya. Untuk perubahan energi dalam, rumusnya tergantung jenis gasnya. Di sini kebetulan jenis gasnya monoatomik, berarti kita menggunakan rumus 3/2 NR delta T ya. Jika diatomik ini tinggal diganti angka 3-nya jadi 5 ya, jadi 5/2 NR delta T. Tapi di soal ini tidak diketahui suhunya adik-adik, yang diketahui adalah tekanan dan volume. Berarti ini kita bisa ubah, ingat nRT dalam persamaan gas ideal, nRT itu sama dengan P kali V, sehingga berarti rumus ini menjadi 3/2 delta P kali V ya, P kali volume. Nah, kita masukkan delta U untuk proses B ke C, 3/2 karena tadi tekanannya tetap, P-nya kita keluarkan, volumenya berubah dari B ke C berarti jadi VC dikurang VB. Angkanya kita masukkan 3/2, P-nya yang ini adalah 1 ya, 1 dikali 10 pangkat 5 dikali VC-nya 1 dikurang VB-nya 4 ya. Ingat V dikali 10 pangkat min 3. Maka hasilnya ini 1 dikurang 4 min 3 kali 3 min 9 bagi 2 adalah min 4,5 kali 10 pangkat 2 Joule atau min 450 Joule. Nah, tandanya negatif. Kalau negatif artinya energi dalamnya turun ya. Energi dalamnya turun karena negatif, tapi angkanya salah. Jadi pernyataan 2 salah. Kemudian pernyataan nomor 3, proses B ke C suhunya bertambah. Nah, kita tinggal lihat hubungan delta U dengan delta T ya. Delta U itu sebanding dengan delta T. Jadi adik-adik, jika energi dalamnya turun, sudah otomatis harusnya suhunya berkurang. Jadi ini salah. Kemudian yang nomor 4, pernyataannya adalah proses C ke A ya. Kita bisa lihat di sini C ke A itu volumenya tetap atau namanya isokorik.
gas menyerap kalor sebesar 600 Joule. Nah, untuk nomor 4 berarti kita mencari kalor. Kita gunakan hukum termodinamika 1, Q sama dengan delta U ditambah W. Karena dia isokorik atau volume tetap, maka W-nya sama dengan 0 ya. Ingat, karena volumenya tetap. Oke, maka berarti Q untuk proses C ke A tinggal sama dengan delta U, yaitu rumusnya tadi 3/2 delta P kali V. Nah, kita masukkan angkanya 3/2 karena volume yang tetap berarti volumenya kita keluarkan. Yang kita kurangi tekanannya, yaitu tekanan akhir PA dikurang tekanan awalnya PC. Ya, masukkan angkanya 3/2 dikali 1 kali 10 pangkat min 3. PA-nya itu 5 dikurang PC-nya 1 ya. Ingat P dikali 10 pangkat 5. Maka hasilnya ini 5 kurang 1 4 bagi 2 2 kali 3 6 kali 10 pangkat 2 berarti 600 Joule. Hasilnya positif ya, Q-nya positif berarti artinya menyerap kalor. Angkanya juga betul, jadi pernyataannya benar ya. Jika Q-nya negatif itu harusnya kalimatnya gas melepas kalor ya. Berarti ini sesuai. Berarti jawaban yang tepat adalah pernyataan 1 dan 4 ya, yaitu E. Lanjut ke soal berikutnya. Sebuah bandul sederhana bergerak harmonik dengan periode 1 detik pada T sama dengan 0. Bandul berada di titik setimbang. Energi kinetik bandul mencapai minimum saat T berapa? Nah, ini bandul adik-adik ya, benda digantung tali ya, misalnya panjangnya L. Kalau kita ayunkan, dia akan seperti ini, bergerak bolak-balik. Itulah yang disebut dengan gerak harmonik atau osilasi. Nah, di keterangan soal pada saat T sama dengan 0 di sini, ini adalah dia berada di titik seimbang. Titik seimbang itu tengah-tengah. Jadi anggaplah ini titik O. Kemudian dia ditarik ke sini ya, berarti ke titik A. Dia akan bolak-balik sampai sini adalah titik B. Ya. Ketika dia bergerak bolak-balik, ingat satu kali bolak-balik berarti kalau mulai dari O ya ke A dulu, kemudian ke O, kemudian ke B, kembali ke O, itulah yang disebut dengan satu kali getaran atau satu kali osilasi. Maka waktunya adik-adik itu yang disebut dengan periode, yang di soal diketahui sebesar 1 detik. Ya, kemudian kan ditanya di soal EK-nya bernilai minimum saat kapan? Waktunya berapa? Ingat adik-adik, energi kinetik bernilai minimum jika si benda berada di titik terjauh. Titik terjauh ada gerak harmonik itu adalah di sini, yaitu titik A atau titik B. Berarti ketika si bandul menempuh dari O dulu ke A, nah berarti udah sampai A, udah titik terjauh. Nah ini baru menempuh berapa getaran, kita hitungnya caranya seperti ini. Ini kan 1 ya adik-adik, 1 getaran. Ini langkahnya ada 4, jadi ini 1/4, 1/4, 1/4, 1/4. Jadi totalnya 4/4 atau 1. Jadi kalau O ke A baru 1/4 getaran, artinya waktunya berarti 1/4 dari periode, yaitu 1/4 kali 1 atau 0,25 sekon. Itu untuk menempuh A. Di jawaban tidak ada, berarti harus cari posisi yang lain, yaitu bisa juga sampai B. Sedangkan untuk mencapai B dia harus melakukan gerakan dari O ke A, kemudian ke O, kemudian ke B. Nah ini ada 1, 2, 3 langkah, berarti melakukan 3/4 getaran dan waktunya 3/4 dari periode atau 3/4 dikali 1 dan nilainya sama dengan 0,75 sekon. Tidak ada juga di jawaban, berarti kita harus balik lagi ke A dengan lintasannya O ke A, ke O, ke B, kemudian ke O, baru kembali ke A ya. Intinya harus ke A atau ke B ujungnya. Nah ini ada berapa langkah? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5/4 getaran. Sehingga waktunya adalah 5/4 dari periode. Berarti 5/4 dikali 1 yaitu 1,25 sekon. Dan ternyata ada jawabannya, berarti yang E. Lanjut ke soal berikutnya.
Sebuah objek diletakkan pada jarak 10 cm di depan sebuah cermin cembung. Bayangan yang terbentuk berukuran 3/4 dari ukuran aslinya. Ya, jadi dari situ adik-adik diketahui berarti objek itu adalah benda, S-nya, kita sebut aja ini S1 yang keadaan awal, jaraknya 10 cm di depan cermin cembung. Bayangannya berukuran 3/4 dari ukuran aslinya. Jadi kita bisa tulis bayangan itu S aksen sama dengan 3/4 dari S-nya, dari bendanya. Tapi karena di sini cermin cembung, ingat adik-adik, sifat bayangan dari cermin cembung itu selalu maya. Dan kalau maya berarti S aksennya itu harus negatif. Berarti S aksennya itu adalah min 3/4 dikali 10 atau min 7,5 cm. Nah, dari S dengan S aksen adik-adik kita bisa mencari fokusnya. Dengan rumus apa? Dengan rumus 1/F sama dengan 1/S tambah 1/S aksen. Di mana S-nya adalah 10, S aksennya min ya, karena 7,5 minus ya, jadi minus di sini. Jadi kalau kita samakan penyebut jadi 30, berarti 3 min 4 min 1/30. Itu 1/F-nya. Kemudian adik-adik, atau F-nya berarti 30 ya kalau dibalik. Nah, kemudian di soalnya bilang jika objek digeser 20 cm menjauhi cermin. Berarti adik-adik ya, jarak bendanya berubah. Yang tadinya 10, jadi ini kita sebut aja S2. 10 ditambah lagi 20 karena menjauhi cermin ya, jadi 30 cm. Pertanyaannya, bayangan yang terbentuk menjadi berapa dari ukuran aslinya? Jadi perbandingan dari bayangan dengan jarak bendanya, itu yang ditanya. Ini yang disebut juga dengan perbesaran. Berarti adik-adik kita harus cari dulu jarak bayangannya menggunakan rumus ini. Kalau ini tadi untuk benda yang awal ya sebelum digeser, sekarang kita cari untuk yang akhir. Untuk nyari S aksen, berarti rumusnya dibalik ya, dipindah ruas jadi 1/F dikurang 1/S. Ini S2 aksen, berarti ini S2. Nah, kita masukkan angkanya. Ingat tadi 1/F itu nilainya min 1/30. S2 adalah 30. Jadi min 1/30 min 1/30 berarti min 2/30. Ya, ini 1/S2 aksen atau S2 aksennya berarti min 15 cm. Nah, dari sini adik-adik kita bisa mencari perbandingannya ya. S2 aksen dengan bendanya ya sama dengan 15 minus 15 dibagi 30. Kita lihat mutlaknya saja atau besarnya saja karena tidak ada tanda minusnya di situ. Berarti angkanya adalah setengah kali. Jadi jawabannya yang C. Lanjut ke soal berikutnya mengenai listrik. Perhatikan rangkaian listrik di bawah ini. Sebuah ampermeter ideal dipasang di antara titik A dan B. Jadi di sini keterangannya ampermeternya ideal. Artinya ideal berarti dia hambatannya bernilai 0 si ampermeternya. Oke, tentukan kuat arus dan arah arus yang melalui ampermeter. Kalau kita perhatikan adik-adik, ini rangkaiannya berbentuk jembatan Wheatstone. Tapi ini kalau dikalikan ya, seberang-seberangnya dikali silang, 9 dikali 12 kan tidak sama dengan 24 dikali 18. Jadi kita tidak bisa menghilangkan ampermeter karena pasti ada arus yang mengalir pada ampermeter. Nah, kemudian caranya bagaimana? Karena kebetulan di sini R-nya sama dengan 0 untuk ampermeter, berarti ini kita tinggal jadikan yang 24 dengan 12 itu R paralel yang pertama, yang 9 dengan 18 itu adalah R paralel yang kedua. Nah, kita bisa hitung R paralelnya menggunakan 1/1 atau dikali bagi jumlah juga boleh. Jadi untuk yang pertama tinggal 24 dikali 12 dibagi 24 tambah 12. Berarti 24 dikali 12 dibagi ini adalah 36. 12 dibagi 36 kan
sepertiga, berarti 24 bagi 3 hasilnya 8 ohm. Itu RP1. Sedangkan RP2-nya kita bisa cari lagi pakai seper atau langsung pakai rumus tadi, kali bagi jumlah 9 kali 18 dibagi 9 tambah 18, berarti 9 kali 18 dibagi 27. 9 bagi 27 sepertiga, berarti 18 bagi 3 6 ohm. Ini adalah RP2. Ketika kita sudah menghitung hambatan pengganti paralel dari masing-masing hambatan paralel ini, kita bisa mencari tegangannya ya, tegangan di sini dan di sini. Nah, tegangannya bisa kita menggunakan perbandingan untuk tegangan paralel yang pertama dibanding dengan tegangan paralel yang kedua. Jadi maksudnya tegangan di ujung sini dengan yang ini, itu perbandingannya sama dengan perbandingan hambatannya ya, karena V sebanding dengan R. Yaitu tadi adalah 8 banding 6. Berarti untuk mencari tegangan paralel yang pertama tinggal 8 dibagi 8 tambah 6 14 dikali total tegangannya harus 28 volt. Berarti angkanya 28 bagi 14 2 kali 8 adalah 16 volt. Sedangkan untuk paralel yang kedua yang sebelah sini, yaitu berarti tinggal dibalik 6 ya, per jumlahnya 14 dikali 28 volt, yaitu 12 volt. Nah, ketika kita sudah tahu tegangan paralelnya adik-adik, maka kita bisa menghitung arusnya ya. PP1 udah diketahui, maka kita bisa mencari arus yang di sini. Anggaplah ini I1, yang ke sini adalah I2. Nah, untuk mencari I1 kita bisa cari pakai hukum Ohm, yaitu VP1 tegangan paralel. Ingat kalau paralel V-nya sama yang atas maupun yang bawah ya. VP1 dibagi R1. R1-nya berarti yang ini ya adik-adik, yang dilewati I1 adalah 12. Berarti ingat tadi VP1 16 dibagi 12, kita sama-sama bagi 4, jadi 4/3 ampere. Itu adalah I1. Kemudian I2 berarti ini adalah paralel yang kedua ya, berarti tegangannya VP2 dibagi R2. R2 berarti yang dilalui I2 adalah yang 18 ohm, yaitu berarti 12 dibagi 18 sama-sama dibagi 6, itu hasilnya 2/3 ampere. Nah adik-adik, kalau kita perhatikan gambarnya ya, I1 ini masuk ke titik cabang ini, I2 keluar dari sini. Menurut hukum Kirchhoff 1, yang masuk harus sama dengan yang keluar. Sedangkan ini masuknya 4/3, keluarnya 2/3. Berarti ada yang ke sini adik-adik keluarnya. Inilah yang masuk ke ampere meter ya. Jadi persamaannya berarti I1 sama dengan I2 ditambah I yang ke ampere meter. Atau I yang ke ampere meter berarti sama dengan I1 kurang I2, yaitu 4/3 dikurang 2/3 sama dengan 2/3 ampere. Dan arahnya ke sana, yaitu A ke B. Berarti jawabannya yang C. Lanjut ke soal berikutnya. Sebuah partikel bermassa 8 kali 10 pangkat min 20 kg. Ini masanya ya, adik-adik M. Dan muatan itu adalah Q, 2,4 kali 10 pangkat min 15 kolom, ditembakkan dengan kecepatan awal, ini adalah V-nya ya, V0-nya, ke arah horizontal ya, sehingga partikel tepat jatuh di titik P. Jadi dia seperti ini ya. Kenapa? Karena di sini kan ini positif, ini negatif ya. Kemudian jika beda potensial antara dua keping ini adalah 600 volt, berarti ini adalah V-nya adik-adik, dan jaraknya D-nya 10 cm, hitung nilai X. X itu jarak mendatarnya. Nah adik-adik, kita bisa perhatikan ini kan positif, ini negatif. Berarti di daerah sini akan ada medan listrik yang arahnya selalu menjauhi positif mendekati negatif. Jadi medan listriknya ke arah bawah adik-adik. Ini ada E. Kemudian si partikel bermuatan ini ketika di dalam medan listrik pasti dia akan mengalami gaya listrik. Gayanya arahnya sesuai dengan arah E karena muatannya positif, berarti F-nya ke bawah.
Makanya si partikel yang harusnya lurus ke kanan jadi belok ke sini karena ditarik oleh gaya F ini. Nah, untuk mencari jarak X kita harus mencari waktunya, ya, diketahui D ya dan V. Ya, jadi langkah awal adik-adik, kita bisa mencari dulu besar medan listriknya dari hubungan dengan beda potensial. Medan listrik itu beda potensial dibagi jarak, di mana beda potensialnya 600, jaraknya adalah 10 cm, ini diubah ke dalam meter 0,1 meter ya. Jadi ini 0,1 berarti 6.000 ya, atau 6 kali 10 pangkat 3 Newton per kolom. Itu besar medan listriknya. Dari besar medan listrik ini adik-adik kita bisa mencari gaya. Untuk apa? Untuk mencari percepatan. Percepatan adalah gaya dibagi massa. Percepatannya arahnya ke bawah ya adik-adik ya, vertikal. Di mana gayanya itu rumusnya medan listrik dikali muatan ya, dibagi massa. Tadi medan listriknya 6 kali 10 pangkat 3, muatannya adalah 2,4 kali 10 pangkat min 15, dibagi masanya adalah 8 kali 10 pangkat min 20. 2,4 bagi 8 itu 0,3 dikali 6 berarti adalah 1,8 dikali 10 pangkat 3 min 15 min 12 plus 20 ya, naik jadinya berarti pangkat 8. Ini meter per second kuadrat. Nah, ini A-nya. Nah, kemudian jarak yang ke bawah kan sudah diketahui, yaitu D. Maka kita bisa masukkan ke rumus jarak menggunakan GLBB karena ada percepatannya, yaitu E sama dengan setengah ATE, maaf ya, karena ada tidak ada V0-nya, benar, ke arah bawah tidak ada V0 karena arahnya yang pertama dia ke kanan. Jadi untuk arah ke bawah adik-adik ya, itu V0-nya ke bawah itu sama dengan 0 ya. Maka berarti rumus jaraknya langsung setengah AT kuadrat. Ya, di mana jarak ini adalah yang disebut dengan D ya, yaitu 0,1 sama dengan setengah dikali A-nya 1,8 kali 10 pangkat 8. T-nya kita cari adik-adik. Ya, berarti ini 1,8 dibagi 2 0,9 ya, berarti 0,1 dibagi 0,9 kali 10 pangkat 8, itulah T kuadrat. Atau berarti T-nya ini kan berarti jadi 1/9 ya adik-adik ya. T-nya adalah akar dari 1/9 dikali 10 pangkat 8. Jadi hasilnya 1/3 dikali 10 pangkat 4 sekon ya. Itu waktunya. Nah, dengan diketahuinya waktu, kita bisa mencari jarak untuk arah mendatar. Karena arah mendatar tidak ada gaya, berarti tidak ada percepatan adik-adik, maka jaraknya kita gunakan GLB yang rumusnya tinggal V kali T. V arah mendatar adik-adik yang ini ya, V-nya, ini V-nya, oke, yaitu besarnya 9 kali 10 pangkat 3 dikali T-nya yang 1/3 kali 10 pangkat 4. Maka berarti tinggal 9 bagi 3 itu 3 ya. Kemudian naik ke atas jadi minus, berarti 3 kali 10 pangkat min 1. Tapi satuannya dalam meter. Ya, kalau dalam cm dikali 100 berarti 30 cm. Jadi jawabannya adik-adik ya, ini kali ya adik-adik. Jawabannya adalah 30 cm ya, jadi yang B. Lanjut ke soal berikutnya. Pada suatu percobaan efek fotolistrik ya, efek fotolistrik ya, di bab fisika kuantum digunakan sebuah logam yang memiliki frekuensi ambang, ini yang disebut dengan F0. Jika energi kinetik elektron foto yang keluar, energi kinetik si elektron ya, ini namanya EK, besar momentum foton yang menyinari logam. Jadi yang tanya adalah momentumnya. Ya, ingat momentum foton adik-adik itu rumusnya adalah H dibagi panjang gelombang. Panjang gelombang si fotonnya tentunya.
Nah, kita harus cari dulu nih besar lambdanya. Menggunakan rumus apa? Menggunakan rumus efek fotolistrik ya, dari rumus EK itu sama dengan energi foton dikurangi fungsi kerja atau energi ambang. Di mana EK-nya nilainya 1,2 elektron volt dan 1 elektron volt itu 1,6 dikali 10 pangkat min 19, berarti ini nilainya 1,2 dikali 1,6 kali 10 pangkat min 19 sama dengan energi fotonnya kita belum tahu ya. Ini energi foton dikurang fungsi kerjanya udah diketahui F0-nya, kita ganti rumusnya jadi H kali F0. Maka ini kalau dikalikan adik-adik nilainya 1,92 kali 10 pangkat min 19 sama dengan energi foton dikurang H, hanya ada di sini konstanta Planck 6,6 kali 10 pangkat min 34 dikali F0-nya adalah 8 kali 10 pangkat 14. Ini 1,92 kali 10 pangkat min 19 sama dengan energi foton dikurang, ini kalau kita kalikan hasilnya itu adalah 52,8 atau 5,28 kali 10 pangkat. Nih kalau 52,8 berarti pangkatnya kan jadi min 20, min 34 tambah 14. Kalau 5,28 berarti pangkatnya jadi min 19 ya, biar sama pangkatnya dengan yang sebelah kiri. Sehingga ini kita bisa jumlah 1,2 ya ditambah 5,28 ya kali 10 pangkat min 19, itulah energi foton, atau berarti sama dengan ini tambah ini adalah 7,2 kali 10 pangkat min 19. Itu baru dapat energi fotonnya adik-adik. Nah, ketika kita sudah dapat energi fotonnya, kita masukkan lagi ke rumus energi foton pakai rumus Planck. Energi foton itu rumusnya adalah H dikali C per lambda. Dan ingat adik-adik tadi H per lambda itu momentum, berarti bisa ditulis energi foton sama dengan momentum kali C, atau momentum tinggal energi foton dibagi dengan C. Energi fotonnya tadi 7,2 kali 10 pangkat min 19, sedangkan C itu kecepatan cahaya 3 kali 10 pangkat 8. Berarti hasilnya adalah 2,4 dikali 10 pangkat ini naik jadi min 27 kg per second. Jadi jawabannya adalah yang A. Lanjut ke soal berikutnya. Panjang gelombang sebuah partikel adalah 2,2 pikometer ya. Ini panjang gelombang adik-adik berarti lambda ya. Kita ubah ke meter. Piko itu adalah 10 pangkat min 12 ya meter. Jika massa partikel berarti ini adalah M-nya, maka energi kinetiknya adalah, jadi yang ditanya EK-nya adik-adik. Nah, ini kita gunakan rumus panjang gelombang partikel ya, yang disebut dengan de Broglie, yaitu lambda itu bisa H per momentum ya, bisa H per M kali V, diganti momentumnya jadi MV, bisa juga berubah jadi H per akar 2M dikali energi kinetik, bisa juga H per 2 kali M dikali beda potensial dikali muatan. Nah, karena ditanya energi kinetiknya, berarti kita gunakan rumus yang ini adik-adik, yaitu lambda ya, lambda sama dengan H dibagi akar 2 dikali M dikali energi kinetik. Nah, kita tinggal masukkan angkanya. Lambda itu 2,2 kali 10 pangkat min 12 ya, sama dengan H itu 6,6 kali 10 pangkat min 34. Oke, dibagi ya akar dari 2 kali masanya 4,5 kali 10 pangkat min 25 dikali energi kinetiknya. Nah, kemudian adik-adik kita bisa coret ya. Kita bisa coret si 2,2 dan 6,6 berarti ini jadi 3. Pangkatnya juga kita bisa coret ini sama ini. 34 ditambah 12 min 34 tambah 12 berarti adalah 22 ya, min 22 maksud kakak.
Oke, berarti ini tinggal dikali silang ke sana ya. Kemudian berarti angkanya kalau kita kuadratkan adik-adik, ini jadinya supaya hilang akarnya adik-adik kita kuadratkan, berarti jadi 2 kali 4,5 kan 9 kali 10 pangkat min 25 kali EK sama dengan 3 kali 10 pangkat min 22 kuadrat. Sehingga berarti EK sama dengan, ini kalau dikuadratkan kan 9 kali 10 pangkat min 44 ya, 22 kali 2 dibagi yang ini 9 dikali 10 pangkat min 25. Maka hasilnya adalah, ini bagi ini 1 ya, kali 10 pangkat min 19 Joule. Jadi jawabannya adik-adik yang D. Soal terakhir, perhatikan reaksi inti berikut ini. Ya, ini reaksi intinya yang tanya nilai X berapa. Ingat adik-adik, dalam reaksi inti selalu berlaku hukum kekekalan momentum, hukum kekekalan energi total, dan hukum kekekalan nomor massa dan nomor atom. Jadi untuk mencari X kita gunakan yang ini aja, hukum kekekalan nomor massa dan nomor atom. Nomor massa itu yang di atas, nomor atom yang di bawah. Nah, jadi adik-adik kita tinggal samakan nomor massanya, kan yang di sebelah kiri ya, 7 tambah 1 itu 8, sedangkan di kanannya baru 4 tambah 1 berarti 5. Berarti di sini kurang 3 ya, supaya sama ya, karena harus kekal nomor massanya. Kemudian yang nomor atomnya ini 3 tambah 0 berarti 3, sebelah kanannya 2 tambah 0 berarti kurang 1. Berarti X ini harus bernomor massa 3, bernomor atom 1. Ingat, partikel inti ya, partikel dalam reaksi inti ya, yang nomornya 31 adik-adik adalah tritium ya. Ini harus diingat ya adik-adik. Jadi untuk soal ini jawabannya adalah yang B. Terima kasih yang sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel Rumah Belajar Offline. Terima kasih.